Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membahas sekarang hal yang berbicara tentang kuasa yang menumbuhkan, sesuai dengan apa yang saya imani dalam iman Kristen lewat pengajaran-pengajaran teologi yang saya peroleh. Dan di situ ditunjang oleh pembacaan firman Allah dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Nah, saudara-saudara, kuasa yang menumbuhkan ini berbicara tentang persoalan spiritual. Kenapa? Karena kuasa yang ada pada orang-orang beriman adalah kuasa yang spiritual. Memang banyak kuasa yang kita bisa lihat, kita bisa temukan di tengah-tengah dunia ini. Ada kuasa yang diperoleh karena kepemimpinan. Ada kuasa yang diperoleh karena intelektual. Ada kuasa yang diperoleh karena persoalan-persoalan yang menyangkut masalah kekuatan-kekuatan gaib. Tapi kita tidak akan berbicara tentang masalah itu. Yang kita akan bicarakan adalah kuasa yang menumbuhkan berangkat dari persoalan yang kita sebut dengan spiritual di dalam iman percaya orang Kristen. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara tentang masalah kuasa, itu berarti ada sesuatu yang inspirasi, ada sesuatu yang masuk pada pikiran orang, pikiran manusia yang tertuju kepada roh dia, di mana roh itu mempengaruhi hidupnya untuk kemudian berkarya dan menyampaikan sesuatu yang bersumber dari kuasa itu. Nah, saudara, Yesus ketika berbincang dengan murid-muridnya, dekat dia mau mengalami apa yang disebut dengan penyaliban, di mana lewat penyaliban itu dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Berjanji kepada murid-muridnya pada Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Apa janjinya, saudara? Dia menjanjikan kepada murid-muridnya, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong kepadamu. Nah, kata penolong yang dia maksud ini bukan berarti itu manusia. Tetapi penolong yang dia maksud ini adalah Roh Kudus. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 16. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah untuk mengingatkan manusia tentang persoalan-persoalan yang menyangkut masalah dosa, menyangkut masalah kebenaran dan penghakiman yang akan terjadi bagi setiap orang ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, kemudian pada Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan bahwa penolong itu akan masuk, tinggal di dalam diri para murid. Itulah yang memberikan kekuasaan, kemampuan kepada mereka dalam hal ini untuk bisa memberitakan Injil. Kemampuan dan kuasa itu bisa membuat mereka menghadapi persoalan-persoalan yang menyangkut masalah kehidupan-kehidupan intelektual, kehidupan-kehidupan di mana ada kuasa-kuasa kegelapan, kehidupan di mana menghadapi persoalan-persoalan menyangkut masalah kekuatan alam semesta. Tetapi di situ mereka diberikan keberanian untuk melakukan segala persoalan. Dan disitulah, saudara, kita mendengarkan khotbah Petrus. Dan dalam khotbah Petrus itu, kuasa yang menumbuhkan ini berbicara tentang persoalan bagaimana ketika roh itu hinggap dan kemudian berbicara kepada semua orang yang datang dalam Pentakosta itu, mendengarkan dan mereka takjub. Lalu kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara, pada Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul 2, ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan Petrus. Perkataan yang mempunyai kuasa.
perkataan yang mempunyai pengaruh, sehingga dengan perkataan itu mereka merasakan bahwa getaran-getaran kuasa spiritual yang inspirasi itu menguasai semua orang yang kita sebut dengan Roh Kudus. Dan itu bukan manusia. Jadi banyak pengetahuan di tengah-tengah dunia ini yang seakan-akan mengintervensi bahwa yang disebut penolong itu adalah orang. Sehingga agama meyakini bahwa orang itu kemudian menyatakan kepada sesuatu yang ditunjuk. Padahal ternyata yang dimaksud adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Pertama pada para murid Yesus sendiri. Lalu kemudian saudara, kita yang percaya kepada Tuhan. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menghadapi segala macam bentuk persoalan-persoalan di tengah-tengah dunia ini yang kita bisa tengking, yang bisa kita singkirkan. Dan kita sudah bisa melihat kemampuan-kemampuan itu yang tinggal pada beberapa orang. Lalu kemudian mereka mempunyai kemampuan untuk mendemonstrasikan kuasa-kuasa itu untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membuat orang lumpuh berjalan, untuk menengking kuasa-kuasa iblis yang ada dalam kehidupan orang-orang yang terjebak oleh karena pengaruh-pengaruh dari paranormal di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kita bisa melihat kuasa itu yang kita sebut menumbuhkan. Kenapa disebut menumbuhkan? Karena terjadi perubahan. Dalam perubahan itu terjadi pembentukan-pembentukan baru. Sehingga lewat pembentukan-pembentukan baru, ketika kita berbicara tentang pohon, maka tentunya daun-daun muda akan bertumbuh, bunga-bunga dari pohon itu akan ada dan kemudian berbuah lebat, lalu menghasilkan buah yang nikmat dan dinikmati oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Itulah kuasa yang menumbuhkan. Begitu nikmatnya kuasa itu, sehingga pada akhirnya dikatakan di situ ada 3.000 orang, kira-kira 3.000 jiwa yang percaya dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ditunjukkan dan diperlihatkan fenomena kehidupan gereja mula-mula yang bersekutu, bertekun. Mereka mengingat pengorbanan Yesus dengan memecah-mecah roti untuk kemudian bersekutu dan bersatu dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dengan demikian kuasa Roh Kudus tetap bertumbuh dan berkarya dalam kehidupan mereka untuk memberitakan Injil sesuai dengan amanat Yesus. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan ajarlah mereka sesuai dengan apa yang telah kuberitahukan kepadamu. Nah, ini tugas penting bagi saya dan saudara, mulai dari dalam keluarga, supaya dengan demikian kita juga membuat agar pertumbuhan dari umat Allah itu bertumbuh secara baik. Dan lewat pertumbuhan itu saudara, maka gereja di dunia ini akan eksis, memuji memuliakan nama Tuhan. Kenapa saudara? Kita bisa melihat bahwa banyak gereja yang telah ditutup karena sudah tidak punya jemaat lagi. Banyak anak-anak muda yang sudah tidak lagi mengindahkan untuk masuk di dalam persekutuan gereja karena mereka terjebak dengan kuasa-kuasa lain yang ada di dunia ini, yang seakan-akan kuasa itu menjanjikan kepada mereka kehidupan yang kekal. Ternyata tidak. Semua kuasa-kuasa dunia itu hanya bersifat sementara. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika memberikan amanat tentang kehadiran Roh Kudus yang akan menguasai hidup mereka. Dikatakan pada ayatnya yang ke-17 dari Yohanes pasal 14, penolong itu akan tinggal di dalam diri seseorang sampai kekal. Artinya penolong itu tidak mati. Orang yang dihinggapi penolong itu akan mati, tetapi penolong itu akan terus-menerus berkarya kepada orang yang selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita belajar
terhadap persoalan-persoalan ini dengan baik, sehingga dengan demikian saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap meminta kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk membangkitkan semangat kuasa di dalam iman percaya kita, agar kuasa itu berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Kita berdoa. Tuhan, berikan kuasa dan anugerah-Mu kepada setiap orang yang percaya kepadamu, ya Tuhan. Supaya lewat kuasa yang mereka miliki di dalam Roh Kudus, maka mereka mampu untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Injil Markus, ya Tuhan. Supaya lewatnya Tuhan, tanda-tanda sebagai orang percaya memberikan keyakinan kepada dunia bahwa Tuhan Allah yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini, dan Tuhanlah yang telah mengutus Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Tetapi Tuhanlah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan kemahakuasaan Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bertumbuh dalam kuasa firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus, agar gereja terus menerus, oh Tuhan, menjadi pemberita Injil untuk kemuliaan nama Tuhan, agar dunia ini diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.